Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika kamu tidak keluar, orang tua itu akan membunuhmu. Berdiri di pintu masuk paviliun dan, Zuo Qingfeng memandang kucing, Geng Deyuan, dan yang lainnya dengan dingin, dan matanya menatap niat membunuh. Oke, Zuo Qingfeng, kamu sangat berani. Sepertinya kamu siap untuk memberontak secara terbuka. Sudah kubilang, hari ini belum berakhir. Ayo pergi. Segera memimpin sekelompok penjaga kota pergi. Tuan Fei, Anda telah melihatnya juga. Ini adalah sikap kantor penjaga kota dinasti Dawei Anda. Apakah Anda masih berpikir bahwa dange kami perlu terus bekerja sama dengan Anda? Subo, sampai jumpa. Paviliun Master Zuo. Fei Leng ingin mengatakan sesuatu. Penatuasu, tolong sampaikan beberapa patah kata kepada Tuan Paviliun Zuo. Orang tua itu tahu tentang masalah hari ini. Jangan khawatir, orang tua itu datang kali ini atas perintah Yang Mulia. Saya Fei Leng, dan saya pasti akan memberimu penjelasan. Wajah Fei Leng pucat karena marah. Melihat sikap dan paviliun, dia juga tahu mengapa dia sangat marah dan buru-buru melapor ke istana. Di istana, Qi Heng, manajer Huang dan yang lainnya telah kembali ke aula. Melaporkan penyebab masalah ini kepada Liu Xuanrui. Apa yang dipelajari kedua orang itu hampir sama. Masalah ini diarahkan ke kantor penjaga kota dinasti dan seseorang bernama Tuan Qin. Yang Mulia, sejauh yang diketahui Menteri Lama, adalah Geng Deyuan, wakil komandan penjaga kota, yang menangkap seorang teman Tuan Yelu Hongtao dari Qidian. Yelu Hongtao mengirim seseorang untuk menanyakan situasinya, tetapi diusir oleh penjaga kota. Itu membuat Tuan Yelu Hongtao marah. Qi Heng berkata dengan hormat, "Yang Mulia, saya juga di sini." Tuan Qin tampaknya ada hubungannya dengan Presiden Nangongli di Tanah Suci Darah. Dia disebut Tuan Qin. Direktur Huang juga buru-buru berkata. Liu Xuanrui juga mengerti saat ini, mengapa artefak Hall dan Bloodline Holy Land sangat marah. Lalu informasi Qin Chen, apakah kamu memilikinya? Liu Xuanrui bertanya dengan suara yang dalam. Yang ingin dia pahami sekarang adalah siapa Qin Chen, mengapa dia ditangkap oleh penjaga kota, dan apakah dia melanggar hukum dinasti. Yang Mulia, bawahan telah mengirim seseorang untuk mengambilnya untuk pertama kalinya. Diperkirakan berita itu akan segera tersedia, kata orang tua itu dengan hormat. Sebagai kasim pribadi Liu Xuanrui, dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu, hal semacam ini segera ditangani. Itu bagus, tetapi kantor penjaga kota terlalu bodoh. Bahkan jika melanggar hukum dinasti, Aula Instrumen dan Tanah Suci telah berbicara, dan mereka tidak menunjukkan wajah apapun. Ini bukan pelanggaran yang jelas terhadap dua pihak. Hah? Liu Xuanrui tertekan dan mendengus dingin, segera hubungi Liu Cheng. Ayo, aku ingin bertanya padanya apa yang terjadi. Petik 2. Liu Cheng adalah Direktur Departemen Kesehatan Kota. Ketika diberitahu oleh Yang Mulia, dia buru-buru memasuki istana segera. Yang Mulia, Menteri Liu Cheng, temui Yang Mulia. Dengan bunyi gedebuk, Liu Cheng buru-buru berlutut, merasa cemas. Meskipun dia adalah Kepala Departemen Keamanan Kota, dia memiliki status bangsawan bawah. Pertama kali dia secara pribadi diterima oleh kaisar seperti ini, dia sangat takut sehingga keringat dingin keluar di belakangnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Liu Aiking, bangun dan bicara, aku bertanya padamu, siapa Qin Chen? Mengapa kamu membawa orang-orang itu pergi dari penjaga kota? Qin Chen. Liu Cheng terkejut, pejabat tua itu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Yang Mulia. Liu Xuanrui mengerutkan kening, Tuan Qin yang ditangkap oleh penjaga kota Anda, aula senjata dan Tanah Suci Darah. Liu Cheng dengan gemetar berkata, Menteri tua tidak tahu. Kali ini, giliran Liu Xuanrui yang tercengang.
Menurut berita dari Aula Senjata dan Tanah Suci Darah, Tuan Qin jelas ditangkap oleh penjaga kota, tetapi sekarang, Liu Cheng tidak tahu apa-apa. Liu Cheng adalah kepala penjaga kota, dan bahkan hal-hal penting yang datang ke pintu istana dan Tanah Suci Darah pasti akan diserahkan kepadanya. Liu Xuanrui ingin tahu kejahatan apa yang dilakukan Qin Chen, tetapi sekarang Liu Cheng bahkan belum pernah mendengarnya, membuat Liu Xuanrui tercengang. Yang mulia, Menteri Lama telah kembali. Begitu dia kembali ke aula, Fei Leng berlutut. Tuan Fei, bukankah aku membiarkanmu pergi ke paviliun dan untuk menanyakan berita itu? Ada apa denganmu? Liu Xuanrui bertanya dengan curiga. Fei Leng, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi marah di wajahnya. Yang mulia, Menteri tua baru saja pergi ke paviliun dan, Yang mulia, apakah Anda tidak tahu bahwa kantor penjaga kota ini terlalu melanggar hukum? Fei Leng masih kewalahan saat ini, dan bahkan hampir tidak bisa berbicara. Apa masalahnya? Mata Liu Xuanrui menyipit. Yang mulia, seperti ini. Yang mulia, Anda tidak tahu bahwa komandan kuno itu benar-benar terlalu sombong. Orang tua itu ada di depannya, dia tidak menunjukkan wajah, bahkan dengan ratusan penjaga kota, paviliun dan dikelilingi dengan ketat, siapa yang bisa menanggung hal seperti itu? Apa? Liu Xuanrui berdiri tiba-tiba. Manajer Huang, informasi yang Anda inginkan telah dikumpulkan oleh bawahan Anda. Biarkan aku melihatnya. Liu Xuanrui berteriak dengan dingin, dan menerima berita itu secara langsung, dengan ekspresi suram dan mengerikan. Keluarga kerajaan dinasti Dawei memiliki badan intelijen independennya sendiri. Dikenal sebagai penjaga bayangan. Departemen ini hanya di bawah yurisdiksi Liu Xuanrui, dan tidak ada yang dapat memerintah kecuali Liu Xuanrui. Mereka mengkhususkan diri dalam mengumpulkan berbagai peristiwa besar yang terjadi di dinasti Dawei. Dengan kekuatan keluarga kerajaan dinasti Dawei. Oleh karena itu, meskipun hanya sesaat, berita tersebut berisi informasi rinci tentang Qin Chen. Qin Chen, murid 5 kerajaan. Juara kontes Gunandu. Bocah 17 tahun, Wuzong, puncak urutan kelima. Dia memasuki kota kekaisaran belum lama ini dan memusnahkan keluarga kaya keluarga Feng di bawah komando keluarga Leng yang kaya, lalu bergegas ke dinding batu yang sulit di paviliun dan dihormati oleh Zhuo Qingfeng sebagai guru. Berita ini sangat rinci dan jelas menceritakan asal-usul Qin Chen dan asalnya. Setelah melihat hal di atas, Liu Xuanrui terkejut. Selain itu, manajer umum Huang, Fei Leng, Qi Heng dan yang lainnya juga melihat kecerdasan Qin Chen. Ini, satu persatu, matanya melebar, dan matanya hampir pecah. Yang mulia, apakah sumber informasi ini benar? Bukankah itu berita palsu? Qi Heng tercengang dan bergumam. Itu benar-benar mengejutkan mereka. 5 kerajaan adalah kekuatan yang sangat terpencil di perbatasan Xuanzhou dari dinasti Dawei. Karena terisolasi oleh pegunungan Heiling dan bahan yang sangat langka, ditambah dengan kendala perjanjian kontinental, meskipun dinasti Dawei tahu tentang keberadaan 5 kerajaan barat laut. Bahkan di dinasti Dawei, banyak orang menganggap orang-orang dari 5 kerajaan sebagai orang barbar dan primitif, dan mereka membenci mereka. Sekarang setelah mendengar tahu, Zhuo Qingfeng yang dipanggil guru, hanyalah seorang murid dari 5 negara, Liu Xuanrui tercengang, hampir berpikir bahwa dia salah. Ini, tidak mungkin ada yang salah, kan? Saya mendengar bahwa tanah 5 kerajaan sangat terpencil, dan sangat sulit untuk praktisi Wuzong muncul. Bagaimana mungkin ada anak yang begitu berbakat? 17 tahun, Wuzong di tahap akhir dari tahap kelima, bahkan jika itu adalah dinasti besar kita. Pangeran ketiga dan pangeran kelima berbakat dan cerdas, tetapi mereka juga ranah Wuzong yang menerobos setelah usia 20. Manajer Huang berkata dalam hati. Hanya Fei Leng yang sepertinya memikirkan sesuatu. Informasi yang diselidiki oleh tim bayangan,
tidak mungkin salah. Liu Xuanrui menggelengkan kepalanya. Meskipun dia sangat tidak bisa dipercaya, dia percaya bahwa informasi ini tidak salah. Yang mulia, Qin Chen mungkin memang berasal dari 5 negara. Fei Leng buru-buru berkata, ketika menteri tua berada di paviliun dan, dia mendengar bahwa pemimpin kuno mengatakan bahwa mereka datang ke paviliun dan, yang ditangkap adalah murid dari 5 negara. Kalau begitu, Tuan Zhuo Qingfeng memang murid Qin Chen dari 5 kerajaan. Mata Liu Xuanrui serius. Seorang anak laki-laki berusia 17 tahun disebut master oleh Zhuo Qingfeng, Yelu Hongtao, dan Nang Hongli pada saat yang sama, yang membuatnya harus menganggapnya serius. Jika orang lain yang menyebutnya seperti ini, mungkin ada beberapa rahasia tersembunyi, tetapi karena sangat dihargai oleh orang-orang dari 3 kekuatan ini, Liu Xuanrui tidak dapat memahami caranya. Secara khusus, menurut laporan intelijen, setelah Qin Chen datang ke kota kekaisaran, dia hanya bertemu Zhuo Qingfeng di paviliun dan tidak ada pertemuan dengan Yelu Hongtao dan Nang Hongli, tapi anehnya mereka terlibat. Anak ini, mungkinkah itu wilayah langit utara? Seorang jenius yang dikultivasikan oleh kekuatan top tertentu. Terkejut, Liu Xuanrui langsung berkeringat dingin. Ini bukan tidak mungkin. Menurut kondisi 5 negara, tidak mungkin untuk menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Bagaimanapun, di seluruh 5 kerajaan, bahkan seorang Wuzong sangat langka. Bahkan jika ada seorang jenius, bagaimana mungkin ada seorang anak berusia 17 tahun yang telah menembus tahap akhir dari tahap kelima? Ini sama sekali tidak masuk akal. Satu-satunya kemungkinan adalah bahwa meskipun putra ini lahir di 5 negara, ia disukai oleh kekuatan tertinggi tertentu dan jenius yang diam-diam dikembangkan. Zhuo Qingfeng, Yelu Hongtao, dan Nang Hongli semua kagum dengan kekuatan besar itu, dan bahkan salah satu jenius yang keluar dari mereka memiliki status di atas Zhuo Qingfeng dan yang lainnya, cukup untuk menentukan nasib Zhuo Qingfeng. Ini akan menarik Zhuo Qingfeng dan yang lainnya, reaksi yang begitu keras. Wajah Liu Xuanrui menjadi pucat, bahkan sedikit goyah. Dia tidak bisa membayangkan kekuatan seperti apa yang bisa membuat Zhuo Qingfeng ketiga kekuatan utama membelanya. Mungkinkah kekuatan Qin Chen berasal dari luar jangkauan wilayah surga utara? Mata Liu Xuanrui menjadi gelap dan hampir pingsan di tanah. Jika ini masalahnya, maka dinastinya yang kuat mungkin telah menyebabkan bencana yang mengerikan. Yang mulia, ada apa denganmu? Melihat Liu Xuanrui gemetar di mana-mana, wajahnya menjadi pucat, dan keringat dinginnya keluar. Direktur Huang segera melangkah maju dengan gugup dan membantu Liu Xuanrui. Saya baik-baik saja. Liu Xuanrui melambaikan tangannya, dan setelah ditopang oleh Huang Huan, seluruh tubuhnya langsung sadar. Ayo, segera perintah pengawal kekaisaran ikuti aku ke kantor penjaga kota. Dengan teriakan rendah, Liu Xuanrui buru-buru melangkah keluar dan berjalan langsung keluar aula. Prioritas utama bukanlah menebak asal dan identitas Qin Chen, tetapi untuk menyelamatkan lawan terlebih dahulu. Jika tidak, jika kucing dan yang lainnya melakukan sesuatu, saya khawatir tidak akan ada ruang untuk melawan. Dengan cemas, Liu Xuanrui membawa Huang Huan, Qi Heng, Fei Leng, Liu Cheng dan lain-lain, serta sekelompok besar penjaga kekaisaran, keluar dari gerbang istana, dan bergegas menuju kantor penjaga kota. Pada saat ini, kediaman pangeran ketiga, komandan kuno ini benar-benar otak babi, hal kecil ini tidak dapat ditangani dengan baik, bagaimana dia bisa menjadi komandan? Dapat berita dari kucing, pangeran ketiga itu tampak jelek dan menamparkan meja dengan marah. Setelah pemimpin kuno kembali dari paviliun dan, dia tahu bahwa dia tidak baik, dan ketika dia akan melihat Fei Leng di paviliun dan, dia memberi tahu pangeran ketiga. Fei Leng, bagaimanapun, adalah seorang alkemis istana yang memiliki hak untuk bertemu dengan Yang Mulia. Setelah kucing membuat tersinggung,
dia takut Fei Leng akan berbicara buruk di depan Liu Xuanrui. Karena itu, dia ingin menekan Fei Leng melalui pangeran ketiga agar dia tidak berbicara. Kalau begitu kucing memang agak ceroboh. Leng Wushuang juga terdiam dari samping. Dia meminta kucing untuk menangkap orang, alih-alih hanya mencoba untuk mendapatkan orang. Dia pertama kali memikirkan cara untuk mencari tahu di mana para murid dari 5 negara itu, dan kemudian tiba-tiba menyerang dan Paviliun Pil. Sekarang, membuat marah Paviliun Pil, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, membuat Leng Wushuang juga tertekan. Fei Leng adalah kepala apoteker istana. Bahkan jika kamu melihat aula utama, kamu harus sopan. Ini adalah pelanggaran langsung, dia bisa berbicara buruk di depan ayahnya. Pangeran ketiga itu tampak murung. Karena murid 5 negara tidak tertangkap, dan Fei Leng melihat semua ini, tampaknya aula utama harus pergi ke kantor penjaga kota. Yang paling penting sekarang adalah melaksanakan tuntutan Qin Chen. Jika Kaisar Xi telah mendengar sesuatu, tanyakan tentang itu. Memikirkan hal ini, pangeran ketiga segera berdiri, pergilah, Patriark Leng, ikuti aku ke kantor penjaga kota. Segera, pangeran ketiga membawa Leng Wushuang dan sekelompok orang, dan berjalan menuju kantor penjaga kota. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.